Secret Lovers, di balik ramainya aktivitas jual beli ikan dan seafood di Pasar Ikan Modern Muara Baru, Jakarta Utara, ada rahasia menjaga kesegaran ikan dan seafood agar kualitas tetap terjaga walau dijual seharian dan pembeli tak beralih ke lapak lain. Lalu, seperti apa sih rahasianya? Beda kalau misalkan es campur yang es digetok atau yang digiling, itu dinginnya cepet. Kalau ini dinginnya awet. Jadi ikan yang tadinya lembek bisa kenceng. Secret Lovers, secara umum, para pedagang pasar ikan modern Muara Baru di Penjaringan, Jakarta Utara menggunakan es untuk mengawetkan ikan atau seafood. Tapi esnya beda nih. Untuk ikan bekuan, mereka menggunakan es yang sudah diserut dengan campuran garam kasar. Sedangkan untuk cumi yang masih segar, menggunakan es balok dan juga air. Beberapa ciri cumi segar antara lain memiliki mata bening, kulit cerah, dan tekstur kenyal. Nah, salah satu cara memastikan kesegarannya dengan mencium aromanya tuh Secret Lovers. Kalau cuminya masih segar, nggak akan ada aroma busuk yang menandakan proses pembusukan tengah berlangsung ya. Kalau cumi segar dari tekstur keras, ya dari tekstur keras, warna agak putihan. Yang kurang bagus kayak gini, bayangnya letoy, agak merah, yang kurang bagus. Oh iya, menjaga kesegaran cumi butuh perhatian khusus loh. Soalnya setelah ditangkap, daging cumi relatif lebih cepat turun kualitasnya kalau tidak segera ditangani dengan baik. Karena itu, para pedagang di Muara Baru menggunakan es balok dan air dingin untuk menjaga suhu cumi tetap rendah. Cara ini membantu memperlambat aktivitas bakteri dan enzim yang dapat merusak tekstur maupun aroma. Selain menjaga suhu tetap stabil, air dingin hasil pencairan es juga membantu membersihkan lendir dan sisa kotoran yang menempel pada tubuh cumi tuh. Beda kalau misalkan es campur yang es digetok atau yang digiling, itu dinginnya cepet. Kalau ini dinginnya awet. Jadi ikan yang tadinya lembek bisa kenceng. Terus lagi kalau misalkan pakai es giling, teksturnya beda dari cumi. Kalau kayak gini, es balokan kayak gini awet. Kalau yang digiling itu cepet warnanya pudar. Cumi yang baru ditangkap nelayan dan langsung dikirim ke sini biasa disebut cumi harian. Karena hari itu ditangkap, hari itu juga langsung dikirim ke pelelangan ikan Muara Baru. Contohnya ya cumi segar milik Budi ini nih Secret Lovers, baru dikirim dari nelayan di Rembang, Jawa Tengah. Namun waktu yang cukup lama di perjalanan mengharuskan cumi diberikan perlakuan khusus, yakni dengan menambahkan es balok dan air demi menjaga kualitas cumi tetap segar hingga ke tangan konsumen. Kalau ini alami, makanya ini tahannya enggak sampai seminggu, paling 2 hari, lamanya 3 hari. Kalau pengen bagusnya tahan lama, kasih esnya yang banyak. Dibutuhkan sekitar 1/4 balok es untuk satu baskom berisi 30 ekor cumi. Sedangkan untuk baskom berisi 10 ekor cumi cuma butuh 1/8 balok es. Namun penggunaan air juga tidak boleh berlebihan Secret Lovers. Takaran yang tepat menjadi kunci agar kualitas cumi tetap terjaga tanpa mempengaruhi tekstur dagingnya. Setiap hari, Doni mampu menjual hingga ratusan kilogram cumi segar. Tingginya permintaan membuat pasokan dan penanganan produk harus dilakukan secara konsisten agar kualitasnya tetap terjaga. Jadi kalau buat kita doang ya, kita khusus jualannya cumi. Dalam sehari 10 fiber, itu dalam sepiber sekintal 20. Paling dikit 5 fiber. Jadi kurang lebih ya sehari ngetengnya 7 kintal, 8 kintal. 800 kilo, 700 kilo. Jika cumi segar mengandalkan es balok dan air dingin, lain halnya dengan ikan beku yang banyak didatangkan dari berbagai wilayah Indonesia Timur. Karena menempuh perjalanan yang jauh, ikan-ikan ini harus segera disimpan menggunakan campuran es serut dan garam kasar atau garam krosok. Garam krosok merupakan jenis garam murni yang didapatkan langsung dari penguapan air laut tanpa banyak proses pengolahan. Berbeda dengan garam dapur, butiran garam krosok lebih besar dan teksturnya lebih kasar.
For your info nih Secret Lovers, garam bisa mengawetkan ikan secara alami karena dapat memicu proses osmosis alias menarik keluar seluruh kandungan air di dalam tubuh ikan. Ikan kalau ikan bekuan kan Bu, untuk penahan ikan aslinya mah, bukan untuk istilahnya ini. Soalnya ikan begini kan cepet Bu, cepet lembeknya. Beda kalau sama ikan harian Bu, kalau ikan harian kan walaupun kena air dingin juga nggak bakal ini, cepet lembek Bu. Kalau ini kan kalau nggak kena es begini Bu, dia akan jadi bubur, lembek. Makanya digunakanlah pengawet seperti ini, pengawet alami Bu. Karena di sini kan nggak boleh gunakan pengawet macam bahan kimia Bu. Iya. Untuk satu bak penyimpanan digunakan satu balok es yang sudah diserut dicampur dengan 2 keranjang garam kasar. Secara umum penggunaan garam kasar adalah 10 hingga 20% dari jumlah es serut yang digunakan. Nah, sekarang waktunya masukin es serut yang sudah bercampur garam kasar ke dalam bak berisi ikan bekuan ya. Eits, nggak boleh asal loh, ada caranya nih. Pertama, untuk bagian paling dasar, masukkan es serut yang sudah tercampur garam, kemudian letakkan ikan di atasnya, lalu masukkan es dan garam lagi. Begitu seterusnya. Jadi prosesnya harus bertahap ya. Cara ini memungkinkan suhu dingin tersebar lebih merata ke seluruh bagian ikan. Hebatnya nih Secret Lovers, pencampuran es serut dan garam kasar ini bisa menciptakan sistem pendingin super cepat dan mempertahankan kualitas daging loh. Bahkan suhu yang dihasilkan bisa mencapai sekitar minus 10 hingga 21 derajat Celcius. Wow! Kalau menurut aku di sini ikannya fresh semua ya. Matanya masih ini ya, belum bolong ya, masih fresh. Kulitnya juga belum terlalu mengelupas banget, belum ganti warna, belum terlalu berubah warna kulit dari ikannya. Pasti kalian ada yang khawatir nih, apa ikannya nggak jadi asin dikasih garam sebanyak itu? No worries Secret Lovers, karena takarannya sudah disesuaikan. Rasa asin hanya akan menempel sedikit di kulit luar dan mudah hilang ketika ikan dicuci. Jadi aman ya. Kan biasanya kalau nggak pakai begitu Bu, ikan cepat rusak. Iya, otomatis. Walaupun udah masuk ke nesanya, udah sehari juga udah rusak Bu. Kalau pakai es garam begini, minimalnya Bu, ya sampai 3 hari, 2 hari tahan ikannya Bu. Saking tingginya kebutuhan es, banyak penjual es balok yang selalu standby dengan mesin penyerut esnya tuh. Harga per baloknya mulai dari Rp15.000 hingga Rp25.000. Kalau minta diserut, dikenakan biaya tambahan sekitar Rp2.000 sampai Rp5.000. Namun, untuk penyimpanan dalam jumlah besar dan jangka waktu lebih lama, ada teknologi yang jauh lebih canggih dibandingkan sekedar es balok atau es serut. Yup, cold storage namanya, gudang penyimpanan ikan. Seperti kulkas raksasa gitu Secret Lovers, yang bisa menyimpan ikan dalam waktu lama untuk pendistribusian ke luar daerah, bahkan luar negeri. Untuk treatmentnya sendiri ya biasa kita masuk dulu dalam proses untuk transit ya, untuk menjaga suhu dulu. Di mana kita di dalam cold storage ini suhunya kita setting di minus 20 derajat Celcius ya, sampai bisa lebih untuk menjaga kualitas itu yang kita terima dari kapal dalam suhunya mungkin rendah atau agak lembek ya, biar beku dulu. Kemudian baru kita keluarkan untuk di grading atau di sizing atau untuk menentukan size. Ikan yang dimasukkan ke dalam cold storage ini bisa awet hingga 1 sampai 2 tahun. Karena di dalam ruangan pendingin ini suhunya sekitar minus 20 derajat Celcius. Tahu nggak kenapa digunakan suhu sekitar itu? Karena suhu tubuh ikan minimal di 18 derajat Secret Lovers. Jadi supaya kualitas ikan tetap terjaga, suhunya pun harus disesuaikan. Cold storage ini mampu menampung hingga 2.000 ton ikan, terutama dari perairan Indonesia Timur. Wow, banyak banget ya. Bahkan saking banyaknya tumpukan ikan beku di sini, butuh forklift untuk mengangkat dan menyusunnya tuh. Agar tetap segar sampai ke tangan konsumen, ikan dikemas dalam karung supaya bisa menahan suhu luar. Jadi ikan nggak cepat kering dan juga rusak. Biasanya kalau kita ada kode yang merah atau hitam itu dia grade second grade yang kurang bagus. Nah, kalau yang misalnya contohnya merah biru itu cakalang size 300-500 gram. Nah, itu bisa buat diekspor juga atau buat dijual ke pelelangan gitu, seperti itu. Selain ukuran dan grade, kondisi fisik ikan juga jadi faktor penting dalam menentukan kualitas. Ikan berkualitas baik bisa dilihat dari bentuk tubuh yang masih utuh, teksturnya padat, serta kondisi mata jernih dan tidak rusak.
Kalau ikan yang bagus itu dia nggak merah, terus matanya juga masih putih, bentuknya bagus, nggak gepeng. Nah, Secret Lovers, jadi sudah tahu kan gimana proses pengawetan ikan dan cumi hingga sampai ke tangan kalian? Kalau kamu lebih suka ikan atau cumi nih?